Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Ananda semakin soleh dan soleha semuanya. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bidang studi Al-Quran Hadis dengan materi menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Bersama Umi Syarifah Rodiah SAG. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Menghafal hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Yang kedua, Ananda memahami kandungan dan keterkaitan hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Yang ketiga, Ananda mampu menerapkan kandungan hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Ananda, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengamati Surah Al-A'raf ayat 56 berikut ini yang akan dibacakan teman kamu M. Hasbi. Kepada Ananda, silakan dibaca surahnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Adapun kandungan surah Al-A'raf ayat 56 ini adalah: 1. Allah menciptakan bumi dengan sungguh sangat sempurna, di mana ada darat, ada laut, ada udara, ada gunung, ada danau, ada sungai, dan lain sebagainya. Semuanya diciptakan Allah untuk makhluk yang hidup di muka bumi ini agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, Allah juga melarang manusia untuk merusak bumi yang telah diciptakannya dengan sangat bagus, seperti dengan cara mengeksploitasi perut bumi, menebangi hutan, mencemari air, dan mengotori udara. Karena mengeksploitasi alam secara berlebihan merupakan tindakan tercela yang harus dihindari, bahkan dilarang oleh Allah secara tegas di dalam ayat ini. Yang ketiga, Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berdoa kepadanya dengan penuh harap dan rasa takut. Yang keempat, ayat ini menjelaskan tentang dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat kebaikan itu dekat dengan rahmat Allah, di mana dia akan merasakan ketenangan, kepercayaan diri, kemuliaan, kebahagiaan, dan kebaikan di dunia serta akhirat. Selain itu, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan dan menghindari perbuatan kerusakan. Baiklah Nanda, sekarang kita masuki hadis pertama yang berbunyi: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ahya ardo mayyitatan fahiyalah, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjelaskan bahwasanya
Apabila ada orang yang mau menghidupkan tanah yang mati ataupun bumi yang mati, maka ia berhak untuk memiliki tanah tersebut. Tanah yang mati di dalam hadis ini memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, tanah tersebut memang kering dan tidak berair sehingga tidak dapat menumbuhkan tanaman atau disebut dengan tanah yang tandus. Tanah ini bisa kering dan tandus karena pertama tidak ada hujan, kemudian tidak ada air yang mengairi tanah tersebut sehingga tanah tersebut akan kering dan pecah-pecah. Kemudian tumbuhan akan kering dan akhirnya mati. Yang kedua, tanah tersebut sebenarnya memang tanah yang subur atau dapat ditumbuhi oleh tanam-tanaman, tetapi tidak ada yang merawatnya sehingga tanahnya tidak dapat memberi manfaat. Tanah yang luas tidak ditanami, kemudian tidak diolah dan tidak dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia dan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah menciptakan bumi yang begitu luas dengan hamparan yang begitu indah, maka sudah seharusnya kita selaku umat manusia menjaga agar alam itu tidak rusak, tidak ditebang dengan sembarangan, kemudian ekosistemnya dijaga dengan baik. Setelah dijaga, kemudian dilestarikan, lalu dikelola dengan baik demi kelangsungan hidup umat manusia dan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Dengan tujuan agar manusia memperoleh hasil dari tanamannya dan dapat dimanfaatkan oleh dirinya sendiri, orang lain, ataupun binatang. Selain itu, manusia akan mendapatkan pahala dari hasil tanaman yang dimanfaatkannya, sebab akan dihitung sebagai amal sedekah baginya. Selanjutnya, hadis kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafara bi'ran falahu arba'una dhira'an atanan lima syiyatihi. Rawahul Ibnu Majah, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menggali sumur, maka ia berhak 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahwasanya air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Sehingga salah satu cara untuk mendapatkan air, manusia harus membuat sumur. Sebelum membuat sumur, maka manusia harus menggali tanah terlebih dahulu untuk mendapatkan mata air, karena sumur merupakan sumber air utama untuk mendapatkan air yang bersih. Dengan membuat sumur, berarti kita telah membuka sumber mata air baru yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup, baik itu bagi manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Begitulah pentingnya air, sehingga Nabi Muhammad SAW pun memberikan penghargaan bagi orang-orang yang mau menggali sumur, yaitu mereka akan mendapatkan hak atas galiannya seluas 40 hasta, atau bisa kita katakan lebih kurang 20 meter. Tanah yang berada di sekitar sumur hasil galiannya. Dikarenakan pada masa Rasulullah air itu sangat sulit, maka Rasulullah memberi penghargaan kepada orang yang mau menggali sumur, yaitu mendapatkan hak atas tanah sekitar 40 hasta atau lebih kurang 20 meter untuk menjadi milik mereka.
agar mereka dapat memelihara hewan ternak di sekitar sumur yang mereka gali tersebut. Karena dengan ketersediaan hewan ternak di bumi, maka hewan tersebut dapat dimanfaatkan manusia sebagai sumber makanan selain nabati atau tumbuh-tumbuhan. Adanya sikap peduli terhadap lingkungan berarti manusia itu peduli akan keberlangsungan hidupnya. Hal itu karena pada hakikatnya manusia sangat bergantung kepada lingkungan sekitarnya. Baiklah Nanda, sampai di sini materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.